Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Hidayatun Najwa, teman saya Khadijah dan Fitri Wahyuni. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai perkembangan memori dan persepsi anak untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Nah, di sini ada perkembangan memori. Memori adalah kemampuan seorang individu dalam penyimpanan, mempertahankan, hingga mengingat kembali informasi dan pengalaman yang pernah didapatnya. Memori ini letaknya ada pada otak, yang berarti otak memegang peranan penting dalam penyimpanan dan pembentukan memori ini. Dalam pembentukan memori ini akan berjalan sebuah proses yang harus berlangsung, berurutan, dan bebas gangguan. Dalam memanggil memori atau disebut juga dengan istilah rekal, akan melibatkan saraf-saraf yang ada di otak. Secara umum, ada 3 proses dalam pembentukan memori, yaitu yang pertama encoding and registration, dan yang kedua strike, dan yang ketiga adalah retrieval. Selanjutnya adalah komponen penting memori anak. Yang pertama, di sini ada memori jangka pendek. Dalam memori jangka pendek, individu menyimpan informasi selama 15 menit hingga 30 detik, dengan asumsi tidak ada latihan atau pengulangan. Jumlah informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek adalah relatif kecil dibandingkan dengan jumlah sangat banyak yang dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Dalam memori jangka pendek terdapat 3 cara penyajian informasi atau yang disebut dengan coding of information yang telah dikenal, yaitu yang pertama ada auditory yang terkait dengan indera pendengaran, yang kedua ada visual yang terkait dengan indera penglihatan, dan yang ketiga ada semantik yang terkait dengan maknanya. Lalu yang kedua ada memori jangka panjang. Pada umumnya, anak-anak yang masih kecil memiliki kemampuan memori rekognisi, suatu kesadaran bahwa suatu objek, seseorang, atau suatu peristiwa itu sudah dikenalnya, atau pernah dipelajarinya pada masa lalu, tetapi kurang mampu dalam memori rekal. Proses memanggil atau menimbulkan kembali dalam ingatan sesuatu yang telah dipelajari. Sistem memori jangka panjang memungkinkan kita untuk seolah-olah ada dalam 2 dunia, yaitu dunia pada masa lalu dan sekarang ini. Hal-hal yang paling istimewa dari memori jangka panjang adalah kapasitasnya yang tidak terbatas dan durasinya yang seolah-olah tak pernah berakhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, menurut Bauer, beberapa macam informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang meliputi yang pertama, model spasial dari alam di sekeliling kita, struktur simbolis yang berkaitan dengan gambaran tentang suatu rumah, kota, negara, atau planet. Yang kedua, pengetahuan hukum-hukum fisika. Yang ketiga, keyakinan kita terhadap orang. Yang keempat, nilai-nilai dan tujuan sosial yang kita cari. Yang kelima, keterampilan motorik dalam mengemudi, bersepeda, dan sejenisnya. Yang keenam, keterampilan perseptual dalam memahami bahasa atau menginterpretasikan lukisan atau musik. Selanjutnya, ada tahap perkembangan memori anak. Pada saat lahir, bayi harus beradaptasi dengan keadaan sekelilingnya. Ia mulai kontak dengan ibu saat digendong dan diberi ASI sambil meraba-raba tubuh sang ibu. Di usia 3-6 bulan, ia mulai mengangkat kepalanya, belajar tersenyum, mengoceh, dan meraih benda di sekitarnya. Di usia 6 bulan, ia mulai belajar merangkak, tengkurap, bolak-balik, duduk, dan sebagainya. Di usia 9 bulan, ia mulai punya rasa seperti manis dan asin. Usia 9-12, ia sudah bisa berdiri, meraih, dan melihat sekelilingnya, berkata 1-2 kata, bahkan bisa berjalan. Untuk melatih daya ingat anak yang baik, kita bisa menggunakan berbagai cara dan stimulasi yang sederhana. Kemudian kita bisa mengembangkannya menjadi sulit seiring dengan perkembangan anak. Yang pertama, tebak gambar. Yang kedua, permainan mencari perbedaan. Dan yang ketiga, mendongeng. Selanjutnya yaitu perkembangan persepsi anak. Jadi persepsi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu perception, yang dapat diartikan sebagai penglihatan atau tanggapan daya memahami atau juga menanggapi. Speck menyatakan bahwa bayi berusia 4 bulan telah memiliki persepsi intermodalitas, yaitu kemampuan mengkoordinasikan informasi dari 2 atau lebih modalitas sensoris seperti penglihatan dan pendengaran.
Peningkatan persepsi visual terjadi melalui dua cara. Menurut Seifert dan Hoffnung 1994, perkembangan visual ini terlihat dalam dua bentuk. Yang pertama, diskriminasi visual, yaitu kemampuan untuk membedakan atau melihat perbedaan-perbedaan terhadap yang mereka lihat. Dan yang kedua, integrasi visual, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan beberapa penglihatan dengan tindakan-tindakan fisik secara cepat. Sekian presentasi atau penjelasan dari kami kelompok 2. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.